Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut, jadi kita akan ngomongin hal-hal yang general aja gitu kan, nggak terkait di satu aplikasi atau mungkin ngomongin sistem satu aplikasi, nggak. Jadi kita hari ini akan ngomongin general, ini umum gitu ya. Dan ini mungkin ada yang ngalamin, mungkin sampai sekarang juga masih ada yang ngalamin, atau ada juga yang nggak ngalamin sama sekali, ya biasa-biasa aja. Apa itu? Yaitu malu jadi ojol ataupun jadi kurir online gitu ya. Padahal ini profesi yang sangat oke untuk mengurangi pengangguran kalau misalkan dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. Dan saat ini juga kita masih di profesi ini gitu. Tapi ternyata setelah gua kan bolang nih, nongkrong kan. Misal kita ke Jakarta, terus ada driver satu atau dua orang, ya udah kita ikut nimbrung di situ, atau kita ke Tangerang atau ke BSD, kayak gitu juga gitu. Atau apalagi di Bogor, kalau di Bogor kita celok dengan driver-driver lain, ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu, sharing. Nah ternyata setelah gue banyak ngobrol dengan driver-driver, ada beberapa orang yang memang kata dia mestinya mengakui secara langsung, ya malu katanya dengan profesi ini gitu. Ya kalau gue sih biasa-biasa aja ya, maksudnya namanya kerja, namanya nyari duit gitu kan, selagi itu halal ya kita sikat-sikat aja, apalagi kalau bisa nyari lebihan gitu kan. Dan ini juga salah satu alasan anak-anak muda yang baru-baru lulus itu nggak mau ikut ke pekerjaan ini gitu. Itu ada juga yang alasannya dengan ini sebenarnya gitu kan, cuman dibungkus dengan hal-hal lain. Cuman ya lu bisa ngeliat lah orang-orang kalau misalkan gengsinya agak gede gitu kan, ya mesti bisa ngebedain kok. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan salah satu profesi dan lain-lain ya, karena kita juga masih sama aja gitu, kita juga nari kok. Cuman memang di sini gue pengen bertukar cerita aja gitu, bertukar cerita dan pengalaman selama gue narik, selama gue on beat di jalan gitu kan, bertemu dengan banyak orang, ternyata banyak juga gitu. Dan orang-orang yang bilang kayak gini tuh beberapa itu akunnya malah gacor gitu, akunnya akun-akun gacor Wak gitu. Jadi di atas akun gue tentunya gitu kan, kalau kita mah akun campuran yang masuk duluan kita sikat. Kalau ini akunnya bener-bener gacor gitu, di atas 200 tembus terus gitu dia. Itu agak aneh menurut gue gitu ya. Nah terus gue pikir-pikir, setelah gue ngobrol dengan beberapa orang itu kan, ada yang bilang, iya gue ketemu temen gue SMA katanya gitu kan, atau ketemu temen gue sekolah katanya, terus jadi penumpang gua katanya gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol kok gue jadi malu ya katanya gitu. Terus gue inget-inget kan, ada nggak ya momen gua begitu gitu kan, karena kan gue dulu juga main penumpang gitu kan. Sebelumnya kita main kurir online aja, main food dan barang, terus main penumpang, udah itu sekarang kita main barang lagi dan food gitu kan. Terus gue inget-inget, ada nggak ya momen gue malu-malu begitu. Ternyata ada, pernah ada. Itu dulu sebelum main penumpang malah. Karena mungkin kalau pas main penumpang ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah dulu ada pernah gue malu ini malah pas main food gitu. Jadi ada di salah satu mall, mungkin karena ego gue terlalu gede ya, ego gue kesenggol tuh waktu itu. Jadi gue main di Yasmin waktu itu. Ada lagi Traveloka Eats. Nah Traveloka Eats ini dengan Lalamove combine kan. Nah gue main Lalamove sebenarnya, terus kita sikat orderan Traveloka Eats, dapatlah di salah satu mall di Yasmin gitu kan. Itu masih akhir-akhir zaman pandemi gitu, masih zaman-zaman covid terakhiran. Kita sikat tuh, pertamanya biasa aja, nggak ada pikiran apapun, nggak ada aneh-aneh lah gitu, pokoknya mikirnya biasa-biasa aja, narik ya udah gitu. Terus kita ngambil orderan, masuklah kita ke mall, nanya-nanya security, ya udah masuk gitu. Dan ini bukan pertama kali gue jadi kurir online ya, karena sebelumnya udah lama, udah berbulan-bulan gitu kan. Ya udah langsung kita masuk ke mall, habis nanya security, katanya di pojok Pak katanya gitu. Ya udah kita ke pojok, orderannya tuh ramen. Ini gue inget banget, orderannya tuh ramen-ramenan gitu, pokoknya dia restoran Jepang. Terus gue kan masuk ya ke mall, kecilik. Nah di sini nih ego gue kena. Jadi gue ngeliat orang-orang tuh kayak ke mall untuk main, untuk jajan, untuk makan-makan gitu, berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan keluarganya. Terus gue harus ngambilin orderan orang lain, ngambilin makanan orang lain yang gue nggak tahu siapa, dan dia lagi isolasi mandiri kena covid gitu. Nah di situ tuh kena tuh ego gue tuh. Ya ampun, gue bilang, ini gue ngambilin makanan siapa, gue bilang kan.
orang isolasi mandiri di rumah. Ongkosnya kan waktu itu nggak seberapa ya, karena ini pensi Lalamove dengan akhir-akhir Traveloka Eats lah, jadi nggak terlalu gede insentifnya. Ngambil orderan siapa, gue bilang makanan orang, gue orangnya nggak tahu siapa, argonya segini, maksudnya dibayar segini, kita jalan jauh masuk keluar mall gitu kan. Di situ ego gue kena tuh, karena mungkin sebelumnya kalau kita ke mall ya buat belanja kayak gitu buat nongkrong kayak gitu. Nah di situ ego gue kena. Malah pas dapat penumpang, gue beberapa kali dapat kawan gue lama gitu kan, cewek cowok gitu kan. Pertama yang cowok, wah rumah lo masih di situ bro, gue bilang. Lah lu katanya gitu-gitu, malah kalau misalkan cowok dengan cowok kan malah jadi ya sepanjang jalan malah jadi ngobrol, malah jadi curhat gitu, gue malah jadi seneng gitu kan. Nah kalau yang cewek itu malah jatuhnya baik bener gitu. Gue bilang ini food juga dia, tapi nggak ngomong kayak tadi tuh, dia food di ruko-ruko pinggir jalan gitu. Tunggu bentar ya Mel, gue bilang gitu kan. Lah lu katanya, iya gue bilang. Oh ya udah oke katanya, rumahnya kan udah tau lah titik-titiknya gitu kan. Terus ya udah akhirnya kalau ketemu temen malah dikasih tipnya gede gitu. Enaknya di situ gitu kan. Nah itu malah biasa aja, gue nggak tahu kenapa ya. Nah kalau yang ego gue kena itu ya itu tuh, satu yang gue inget yang itu gitu, karena zaman covid argonya segitu-gitu aja gitu kan. Itu kena ego gue tuh sekali, karena mungkin belum terbiasa, emang mungkin, atau emang lagi emosionalnya tidak terkendali ya. Itu ada banyak faktor sih sebenarnya. Tiba-tiba gue berpikiran seperti itu, padahal ya nggak, sebelumnya nggak pernah berpikiran aneh-aneh aja gitu. Ya kerja aja, ngambil aja gitu, nganter aja gitu. Entah mungkin karena biasanya kita ngindarin pasar, ngindarin mall gitu kan, jadi agak jauh kan, kedalunya males gitu. Mungkin karena itu, nggak tahu. Pokoknya ini banyak faktor lah gitu. Tiba-tiba gue pikiran seperti itu, dan itu yang momen paling gue ingat saat ego gue kena gitu. Nah gimana untuk kalian? Biasanya kalau yang gini rapper lama nggak tahu yang ngalamin atau enggak pas awal-awal gitu. Kalau rapper baru mungkin ada yang pernah ngalamin gitu kan. Gimana kalau kalian? Ada yang pernah ngalamin nggak? Mungkin egonya kesenggol lah, atau mungkin masih merasa gengsi kah? Kalau sekarang mah kita udah gaskin aja gitu kan. Kalau yang kenal malah lebih enak gitu. Satu udah tahu rumahnya, yang kedua uang tipnya lebih gede gitu. Sekarang kan udah nggak ada zaman covid lagi. Argo segitu-gitu aja udah. Gitu itu guys, berbagi pengalaman kita tentang si peregoan ini di satu profesi gitu kan. Nggak cuma profesi ini sih sebenarnya, profesi lain juga banyak. Ada aja orang yang malu mengakui profesinya apaan, padahal kayaknya kerjanya halal aja, bagus aja gitu kan. Itu gimana, kalian pernah ngalamin ego kalian kesenggol seperti ini, atau mungkin gengsi kalian yang kesenggol? Coba boleh banget komen di kolom komentar, kita bertukar pikiran, bertukar cerita santuy di episode kali ini Mah ya, nggak mengatasi problem. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.